Ya, Assalamualaikum sobat kalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Saya pagi ini langsung berada di Astra Honda Safety Riding and Training Center yang ada di Delta Mas. Daerah mana ya? Bekasi mungkin ya. Bekasi lagi agak lebih ke arah timur lagi. Karena hari ini tuh pagi-pagi karena saya ingin lihat salah satu produk baru Astra Honda Motor yang teman-teman bisa lihat di sini. Ada banyak banget gitu ya. Karena baru aja Astra Honda Motor merilis di all new Honda PCX atau yang biasa kita sebut dengan PCX 160. Dari namanya sendiri 160 artinya tahun ini, tahun 2021, Astra Honda Motor memberikan update paling signifikan di Honda PCX ini, yaitu di mesinnya. Yang menarik nih teman-teman sekalian, Honda PCX yang baru, Honda PCX 160 dibanderol dengan harga 30.350.000 rupiah untuk versi paling rendahnya atau versi CBS-nya. Which is ini hanya naik 550.000 rupiah bila dibandingkan dengan versi CBS dari Honda PCX 150 yang model year sebelumnya 2020 ke bawah. Cuman 550.000 gitu ya. Saya sendiri kepo, pengen lihat seperti apa 550.000 itu. Nah, kelebihan dari 550.000 ini bila kita bandingkan dengan apa yang diberikan di PCX ini. Teman-teman sekalian pasti akan lihat di video berikut ini. Yuk! Ya sobat sekalian, ini adalah kita lagi berada di Multifunction Hall. Keren banget nih, punyanya AHM ya. Dan ini tuh memang selalu menjadi tempat untuk ruang pamer, gue boleh bilang showroomnya dari produk-produk dari Astra Honda Motor. Dan kali ini kita akan membahas tentang all new Honda PCX. Boleh bilang ini ada banyak banget teman-teman sekalian ya Honda PCX-nya. Saya kirakan ada sekitar dua gitu ya, ada dua jenis PCX 160 gitu ya, dan di CBS dan juga yang versi ABS. Warnanya kita bisa lihat ada banyak banget. Kita bisa lihat teman-teman bisa pakai warna yang merah ini gitu ya, terus ada yang warna yang hitam, terus ada yang putih, terus ada sedikit abu-abu gimana gitu, terus merah dop, putih, terus habis itu biru dop, hitam gloss dan lain-lain. Pada dasarnya untuk PCX 160 itu ada dua versi, yaitu versi CBS atau Combined Brake System dan juga versi ABS. Salah satu yang gampang ngebedainnya adalah antara CBS dan ABS itu adalah joknya teman-teman sekalian. Ya, dari joknya kita bisa lihat kalau untuk yang ABS tuh yang itu ya, itu ada two tone. Jadi sebelah belakang udah kayak abu-abu. Sementara untuk yang CBS itu sama-sama hitam. Dan juga kehadiran emblem. Kalau di PCX yang CBS itu warnanya adalah silver gitu ya, silver mengkilap. Sementara kalau yang versi ABS, teman-teman bisa mendapatkan emblem PCX tanpa ada tulisan 160-nya, itu warnanya gold. Wes, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Perbedaan paling gampang untuk menentukan perbedaan antara Honda PCX 160 yang versi ABS, nih salah satunya yang ini nih, yang agak-agak abu-abu, lalu yang ABS. Nah, jadi seperti itu. Tapi kalau kita lihat bannya ya sama gitu ya. Ya bentuknya sama, dimensinya sama semua. Tapi kita akan lihat nanti perbedaannya apa aja. Nah, memang yang saya mau highlight ya kali ini adalah seperti yang sudah disebutkan di pembukaan. Teman-teman bisa lihat di sini versi CBS-nya itu. Bila dibandingkan dengan versi CBS yang Honda PCX yang sebelumnya itu cuma beda 550.000 rupiah gitu loh teman-teman sekalian. Nah, apa aja sih yang membedakan antara 550.000 rupiah? Yang pertama, ya, kalau lihat bodywork ya, bodyworknya boleh dibilang sih kalau menurut saya stylenya masih tetap PCX banget gitu ya. Maxi scooternya yang 150-an cc tidak ada banyak perbedaan, walaupun headlampnya sedikit diubah stylenya, namun bagi saya stylenya masih PCX banget. Terus habis itu juga kita bisa lihat juga windshieldnya seperti apa. Lalu kita bisa lihat juga bannya seperti apa. Ke belakang semua garis desainnya tuh garis desain PCX-nya masih boleh bilang nggak jauh beda bila dibandingkan dengan bahkan PCX yang generasi pertama gitu teman-teman sekalian. Nah,
value pertama yang diberikan adalah di mesin, teman-teman sekalian. Mesin yang diklaim menghasilkan power 16 PS di crankshaft. Ini baru, teman-teman sekalian. Mesin 156 cc atau yang digenapkan menjadi 160 cc. Ya, sebenarnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai mockup ini. Namun ini adalah mesin 160 cc. Dari pistonnya gede, teman-teman sekalian ya, kita bisa lihat ya pistonnya gede, crankshaftnya. Terus habis itu kita bisa lihat juga camshaft ya, pokoknya drivetrainnya gitu ya, pakai roller rocker segala macam. Kita bisa lihat juga ini banyak banget yang berbeda di mesin ini. Mesin ini bisa menghasilkan power yang lebih tinggi, teman-teman sekalian. Walaupun memang secara umum kompresinya lebih tinggi juga 12.1, cuman ini lebih tinggi, boleh dibilang hampir 1,5 PS bila dibandingkan dengan Honda PCX yang 150 sebelumnya. Oh, keren banget sih. Banyak perubahan ada di air intake-nya ya, di filter, yang pasti pistonnya berubah, terus habis itu kayak yang di tensionernya ada yang berubah dan macam-macam. Nanti kita akan bahas secara mendetail mengenai mesin ini. Mesin ini spesial banget nih. Gitu. Nanti kita akan bahas di vlog lebih spesialnya. Kita akan bahas lagi dulu ke daerah bodywork PCX-nya lagi. Yuk, balik. Nah, dari depan apalagi yang beda? Nih, teman-teman sekalian ya. Bodywork dari bagian depannya. Slightly sih boleh dibilang kayak nggak banyak beda. Cuman ini lebih sedikit agak menyegi ya, daerah-daerah lampu-lampunya gitu ya. Terus ada kayak DRL, ada lampu lampu jauh, lampu dekat yang sudah LED, lalu lampu sen. Coba kita akan nyalakan ya sebentar. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah gambaran ya. Gambaran bagaimana ketika semua lampunya itu nyala gitu ya. Jadi ada kayak garis DRL LED, tetap di atasnya dikasih DRL lagi. Lalu lampunya itu terdiri dari 3 klaster ya, kanan kiri itu 1 lampu dan yang di tengah 1 lampu lagi. Sementara lampu sennya berada di bagian paling atas dengan warna yang kuning gitu loh, teman-teman sekalian. Kita akan cek lampu jauh, lampu dekatnya apa aja ya. Nah, tadi itu ketika lampu jauhnya dinyalakan, ternyata lampu jauhnya adalah bagian tengah. Sementara samping kanan dan kiri itu adalah lampu pendek gitu ya. Kita bisa lihat di sini juga ada kayak DRL-nya, keren banget di daerah sini ya. Terus habis itu daerah atasnya juga keren. Terus ini kita bisa lihat lagi di sini tetap ada DRL, semua banyak DRL-nya gitu. DRL-nya atau daytime running light-nya tuh banyak banget. Ini keren, ini keren, ini keren. Terus lampunya adalah LED model yang reflektor kayak begitu. Keren lah pada dasarnya. Kita bisa lihat juga bodywork-nya juga sekarang ya. Bodywork-nya hampir tidak banyak berbeda bila dibandingkan dengan PCX yang sebelumnya, teman-teman sekalian. Nah, kita bisa lihat di sini tuh kayak slim, terus habis itu membuat satu kayak aerodinamika yang bagus gitu ya. Lalu di bagian bawahnya tuh kayak ada yang begini. Nah, ini tujuannya kalau menurut saya adalah menangkap dari udara yang masuk gitu lah, teman-teman sekalian. Menangkap dari udara yang masuk untuk dialirkan ke sebelah sana gitu ya. Nah, tapi dialirkan kemana? Nah, itu biasanya nanti karena ada lubang di daerah sana terus masuk ke daerah engine. Walaupun tidak langsung ada radiatornya di daerah situ. Begitu loh, teman-teman sekalian. Kita bisa lihat juga windshield-nya kayak gini. Teman-teman sekalian bisa lihat sini windshield-nya boleh bilang oke. Terus ada ke samping depan. Untuk yang versi display ini belum ada bracket untuk plat nomor. Cuman kayaknya tempatnya di daerah sini gitu, teman-teman sekalian. Nah, balik lagi ke daerah stang ya. Stang dulu kemana ya? Ke ban dulu langsung ya. Nah, bannya teman-teman sekalian, ini platformnya lebih gede gitu ya. Yang pasti pertama, ini kalau versi CBS dia itu nggak ada grid speed sensornya di depan ya. Sementara kalau untuk yang versi CBS itu ada grid sensornya. Nah, salah satu yang bikin menarik adalah dengan Rp550.000. Pertama, teman-teman bisa mendapatkan velg yang sebenarnya kalau untuk yang bagian depan sama, ringnya 14, cuman lebarnya lebih besar. Kalau yang lama, PCX yang lama itu lebarnya itu 215. Kalau ini udah 275, which is 0,6 ya, 0,6 inci lebih lebar bila dibandingkan dengan PCX 150 yang lama. Dan bannya juga lebih lebar, teman-teman sekalian. Ini 110 ya, 110
14 ringnya. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Ini untuk yang versi yang CBS ya. Jadi seperti ini dengan apa namanya tuh cakram yang seperti ini. Belum ada speed sensornya, cuman ininya nih menarik nih. Karena dia CBS, maka dia memiliki kayak yang 3 piston kaliper di daerah sininya teman-teman sekalian. 3 piston kaliper. Karena rem depan dan rem belakang bekerja secara berbarengan. Sementara untuk yang versi ABS dia ada grid speed sensornya di bagian tengah ya teman-teman bisa lihat ya. Lalu agak sedikit beda di bagian kalipernya tuh ada tulisannya ABS teman-teman sekalian. Sementara bannya tetap sama 110 ring 14 dengan lebar sekitar 2,75 inci. Nah jadi seperti itu teman-teman sekalian. Tadi kita udah bisa lihat bagian depannya. Sementara kalau untuk bagian headlamp itu antara versi yang ABS dengan versi CBS boleh dibilang tidak ada banyak perbedaan teman-teman sekalian. Nah sekarang kita akan beralih ke bagian handlebar. Masih mempertahankan style yang lama. Jadi handlebar PCX itu dari semenjak awal itu menggunakan handlebar apa namanya kayak besi gitu ya. Kayak besi kayak gitu teman-teman bisa lihat di sini. Lalu kita bisa lihat lagi, nah ini kita coba nyalain. Ya, kita bisa nyalain di sini. Nah ini adalah, wah keren banget teman-teman sekalian. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, ini bagian lampu sennya itu rada panjang teman-teman sekalian, rada panjang gitu. Ya walaupun di sini dia agak hijau kayak gitu ya, baik kanan maupun kiri. Nah sekarang kita bisa lihat lagi. Seperti apa ketika baru dinyalakan lagi. Kita ulang ya teman-teman sekalian tuh keren banget. Di sini tuh ada kayak fuel meter gitu ya, bukan konsumsi ya. Ini lebih ke levelnya, level dari bahan bakar, dia kosong atau penuh gitu. Ada jam, lalu ada speedometer yang gede di atas, lalu ada MID. MID-nya apa aja kita bisa lihat lagi. Pencetannya tuh hanya di sini. Jadi belum ada yang di handlebar, jadi masih di depan teman-teman sekalian harus kayak gini dan kayaknya mesti berhenti dulu ya kayak gitu teman-teman sekalian. Ini kita bisa lihat dia ada tripnya ya. Kita ulang lagi apa aja yang ada di MID-nya. Yang pertama tuh ada average ya, average bahan bakar di sini, lalu ada trip meter 1, lalu kita select itu ada trip, ada total, ada trip lagi, ada total. Cuman ada satu teman-teman sekalian trip meternya. Average-nya di sini, dan untuk reset kayaknya ini pencet lama. Nah ini 0 teman-teman sekalian. Jadi average bahan bakarnya, trip meternya juga di reset. Jadi seperti itu. Lalu ada apa lagi? Di sini tuh ada kayak untuk yang versi CBS itu ada tanda dari keyless gitu, karena ini tetap udah keyless. Lalu ada idling stop gitu. Sementara untuk yang di sebelah kiri itu ada baterai, kondisi baterai, lampu jauh, lalu di sini ada kayak FI kayak gitu ya. Terus ada temperatur juga. Sementara untuk yang ininya tuh lampu sennya, indikatornya di sini panjang banget kanan dan kiri. Ini keren banget sih kalau boleh dibilang. Terus ada kayak bezel di bagian dalam, bezel menyelimuti di bagian dalam. Ini nggak bisa disentuh teman-teman sekalian karena di luar ada kayak bagian kaca atau pelindung mikanya di sini. Dan saya pasti di sini biasanya ada kayak saluran air, sehingga kalau misalkan hujan di sini penuh air tuh biasanya dia tetap akan masuk melalui sela-sela situ. Udah disiapin teman-teman sekalian. Di tengahnya ada tulisan PCX. Keren banget. Ini untuk yang versi CBS gitu loh teman-teman sekalian. Bisa memperolehnya udah langsung yang versi keyless-nya teman-teman sekalian ya. Lalu bisa idling stopnya bisa dihidupin, dimatiin di bagian yang sebelah kanan. Lalu ada hazardnya, bisa dipencet, nyalain dan matiinnya dari sini, gitu. Kita bisa lihat di sini. Lalu di sebelah kirinya ya, handlebarnya tidak banyak tombol-tombol ya. Terus abis itu handle rem dan handle rem kiri dan handle kanan. Yang kiri untuk yang rem belakang, sementara yang kanan untuk rem depan. Kaca spionnya ya basically sih nggak terlalu banyak berbeda ya bila dibandingkan dengan yang versi sebelumnya. Sementara walaupun dia sudah CBS, which is antara kaliper rem belakang dan rem depan tuh ada hubungannya, yaitu di kaliper yang di bawah itu yang rada gede dikit.
Tapi dia tetap menggunakan master rem yang sama, boleh bilang seperti itu teman-teman sekalian. Sementara suspensinya masih teleskopik dan masih jenis yang skutik biasa. Jadi belum yang tinggi. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Nah, kalau kita lihat sekarang yang versi yang ABS-nya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Pada saat dinyalain. Nah, ini dia. Dia tuh ada banyak ya. Ada banyak dan di sini ada kayak tulisan tambahan T kayak gitu. Dan ini menandakan bahwa yang versi ABS itu udah ada fitur kontrol traksi atau traction control, atau yang kalau di Honda bilangnya HSTC. Dan ini bisa dihidupin dan bisa dimatiin teman-teman sekalian. Nanti kita akan coba bagaimana menghidupkan dan mematikannya. Sementara yang lain masih tetap sama. Indikatornya ada tambahannya sama, ada ABS-nya. Di sini ada indikator ABS karena dia sudah ABS. Lalu ada indikator idling stop gitu. Jadi tambahannya seperti itu. Jadi kalau untuk yang ABS ketambahan ABS udah pasti single channel di bagian belakang dan juga traction control. Nanti kita akan lihat seperti apa traction control. Nah, teman-teman sekalian, untuk Honda PCX yang baru itu diberikan seperti kayak update mengenai nih ya, untuk tatakan kaki. Dan kalau menurut saya ini tuh signifikan banget berubah signifikan banyak. Kenapa? Karena itu lebih lebar. Kalau menurut saya bilang jauh lebih lebar. Biasanya kalau yang di PCX sebelumnya itu kalau lonjoran itu agak keluar dikit. Sementara kalau ini tuh masuk sepenuhnya dan ini tuh terlindungi oleh bagian ini yang dibuat memang ada lebih keluar kayak gitu. Jadi terlindungi bagian atas dan bagian bawah nih, keren. Kalau kaki saya yang kecil ini boleh dibilang dia masuk sempurna teman-teman sekalian gitu ya. Sementara kita bisa lihat juga di sini itu hadir untuk fuel capnya di sebelah sini dan ini tuh bisa di biasanya nih tuh ya, tapi itu fuelnya di sini dan ini fuelnya kayak gini aja teman-teman bisa lihat, dibuka lalu tutup lagi, hanya diputer gitu, nggak ada kunci sama sekali. Dan yang menarik di PCX itu ada dikasih kayak tempat sekarang di PCX yang baru 160. Nah ini jadi tempat sekali di sini. Ini menarik banget karena teman-teman sekalian kadang-kadang suka bingung kalau pada saat ngisi. Ini fuel capnya mau ditaruh di mana? Kadang-kadang ada yang ditaruh di atas, ada yang taruh di mana, bahkan biasanya taruh di sini, atau kadang-kadang dititipin ke mas-mas yang ngisi bensinnya ya dari SPBU. Jadi kayak gitu teman-teman sekalian. Dan ini menurut saya tambahan yang boleh dibilang mengerti banget konsumen ya, tatakan dari fuel capnya. Tutup lagi ya, kita bisa lihat tadi kita udah buka seatnya. Kita bisa lihat ini untuk yang versi CBS itu bagian depan, bagian belakang sama-sama menggunakan warna hitam, namun bahannya agak sedikit beda. Kalau di bagian depan agak sedikit halus, sementara bagian belakang agak sedikit kasar-kasar kulit jeruk kayak gitu. Sementara untuk yang versi yang ABS itu sama, bagian depannya halus, sementara bagian belakang tetap kasar, cuman dia menggunakan two tone dengan warna agak sedikit abu-abu. Nah, teman-teman bisa lihat ya, desainnya kayak begini. Lalu kita bisa lihat juga tuh ya. Sekarang kita akan coba buka seperti apa isi dari bagasinya. AHM bilang dengan berbagai macam settingan ini bagasi ini diklaim jauh lebih luas bila dibandingkan dengan PCX yang sebelumnya. Tambahan lagi tuh, nambah 550.000 dapat bagasi yang lebih luas bila dibandingkan dengan PCX yang sebelumnya. Dan ini keren ya. Muat nggak ya 2 helm? Kalau 1 helm udah pasti muat, taruh di depan. 2 helm saya nggak tahu, tapi kalau helm yang keduanya helm sepeda sih masuk kayaknya. Kayak gitu teman-teman sekalian. Kita bisa lihat di sini di bagian belakang dari joknya dibuat agak sedikit melendut karena ini adalah tempat dari kepala helm. Kita bisa lihat lagi di sini. Nah, ini sistem dari penutupnya teman-teman sekalian. Ada sedikit kayak pegas-pegas kayak gitu agar dia penutupannya tuh versinya. Nah, ini bisa ditutup kayak gini. Ya. Dia menutupnya itu bisa enak, nggak jegrek banget kayak gitu. Ya, itu untuk daerah joknya teman-teman sekalian. Nah, dari jok dan segala macam kita turun dulu yuk ke suspensi. Kenapa? Karena boleh dibilang suspensi dari PCX
150 itu menghadirkan suspensi yang beda, baru banget, jadi nggak ada di PCX sebelumnya teman-teman sekalian gitu ya. Suspensinya ini memiliki travel yang lebih tinggi satu atau lebih panjang 1 cm atau 10 mm, dan dia itu agak sedikit tegak dikit ya dibandingkan dengan yang lalu. Lalu diameternya itu lebih lebar teman-teman sekalian, diameter dari suspensinya bila dibandingkan dengan suspensi PCX 150 sebelumnya. Filternya beda, box filternya ini lebih gede, didesain lebih besar teman-teman sekalian. Ada tulisan 160 ya di bawah, 160 cc dengan nama mesin Enhanced Smart Power Plus ESP Plus. Wow, tambahannya banyak. Di sininya lebih besar, powernya lebih gede dan segala macam. Kita bisa lihat juga box bagian bawah untuk tutup dari CVT-nya dan ban belakang. Ini beda banget ya. Kalau saya bilang ini ban belakang merupakan salah satu yang diubah besar-besaran karena dia berubah dari ring 14 ke ring 13 dengan lebar itu tetap sama 3,5 inci. Terus habis itu bagian palangnya itu Y5 gitu. Terus habis itu ukuran bannya 130 ya, ring 13 teman-teman sekalian. Ini keren banget dan memang boleh dibilang itu kelihatan lebih tebal, lebih gede dan terasa lebih gagah sih kalau menurut saya gitu loh teman-teman sekalian. Oh, suspensi berubah, ban berubah, banyak banget yang berubah ya. Itu nambahnya kalau untuk yang versi CBS udah pasti hanya Rp550.000 gitu teman-teman sekalian. Sementara kita bisa lihat juga ini masih sama kalau untuk daerah footpacknya. Lalu kita bisa lihatnya ini sebelah kiri, kita bisa lihat di sini menambah sekitar berapa ya, kalau sekitar 3 cm nambah lebar gitu ya. Jadi ya signifikan banget untuk menyembunyikan kaki. Ini untuk sebelah kiri ya, kakinya benar-benar signifikan gitu. Kita akan coba lihat nanti seperti apa ketika dipakai ya. Nah teman-teman sekalian, di bagian engine tadi ya kita udah bilang 160 cc dan juga AHM mengubah di bagian knalpot atau exhaust mufflernya, dibuat lebih lurus, gasnya lebih plong gitu, boleh dibilang seperti itu. Kita akan lihat nanti seperti apa detailnya ya. Cuman kita bisa lihat juga di bagian belakang itu ada rem ya, rem cakram dengan satu piston Nissin. Kalipernya gede banget di bagian daerah belakang gitu ya. Dan ini tuh penting banget khususnya untuk yang versi ABS karena dia ada HSTC di mana speed sensornya tetap bekerja gitu. Speed sensor ada di bagian depan dan belakang walaupun ABS-nya hanya di bagian belakang. Kenapa? Karena baik untuk di PCX ABS tetap ada speed sensor di bagian depan ya. Tetap ada speed sensor di bagian depan. Kita lihat dulu sementara. Ya, saya ngomong di sini, speed sensor tetap ada di bagian depan walaupun tidak ada ABS di bagian depannya. Kenapa? Karena traction control itu bekerja ya. Mesin ECU akan memonitor kecepatan ya, yang dilakukan oleh ban depan, kecepatan putarnya, dan ban belakang. Jika ban depan dan ban belakang itu tidak sinkron, maka dideteksi adanya slide di bagian belakang. Oleh karena itu, ECU akan memerintahkan mesin nanti untuk melakukan sesuatu, baik itu di timing pengapian atau di penyemprotan FI-nya, sehingga menyebabkan dia bisa traksinya akan kembali normal. Jadi seperti itu loh teman-teman sekalian. Kita bisa lihat untuk yang versi ABS ini menarik banget. Kenapa? Karena di bagian sininya tuh dibuat kayak protektor sendiri untuk sensor speednya. Ini keren banget teman-teman sekalian. Ini bener-bener all out banget AHM menghadirkan PCX yang baru ini. Nah, kita akan beralih terakhir ke bagian belakang ya. Nah, ini nih teman-teman sekalian. Tetap dia itu platform dan desainnya itu membentuk huruf X untuk bagian stop lampnya gitu ya teman-teman sekalian. Kita bisa lihat dia ada bagian atas dan bagian bawah. Nah, yang mana yang rem? Nah, teman-teman sekalian lihat ya. Kalau kita pencet rem itu yang berubah di daerah situ teman-teman sekalian ya. Dengan intensitas luminasi lebih tinggi bila dibandingkan dengan yang lampu malamnya. Jadi seperti itu teman-teman sekalian.
Nah, sementara kalau teman-teman sekalian mau lihat bagian lampu sennya itu berada di bagian samping. Secara umum ini keren banget. Ini untuk yang versi udah lampunya nyala. Sementara kalau teman-teman bisa lihat yang versi yang lampunya matinya udah keren banget gitu loh. Dia ada kayak 2 lapis mika bagian dalam dan bagian luar. Sementara bagian luar itu clear, di bagian dalam ada yang berwarna merah gitu ya. Terus dengan lampu yang warna kuning untuk bagian lampu sen. Ini tuh benar-benar serius banget. Sementara untuk bagian behelnya itu bagian bawahnya tuh kayak yang logam, sementara bagian atasnya tuh plastik ABS. Sama sih pada dasarnya modelnya dan stylenya seperti kayak PCX yang lalu. Sementara teman bisa lihat juga untuk bagian spakbor itu untuk lampu penerang dari plat nomornya itu langsung dari bagian sini nih teman-teman sekalian lihatnya ya. Nah ini nih. Nah penerang bagian ini dari bagian lampu ya, satu assembly dengan lampu gitu loh teman-teman sekalian. Oh iya, tadi saya udah ngomongin bagaimana perubahan dari knalpot new PCX ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini kayaknya catalytic converter dia akan terus ke belakang gitu ya. Lalu ke chamber yang sini yang pertama masuk ke bawah, dia diterusin ke sini, lalu keluar ya, dia baru masuk ke chamber yang balik lagi ke sana. Jadi dibolak-balik begitu teman-teman sekalian. Dan akhirnya keluar melalui exhaust port yang terakhir. Sementara kita bisa lihat juga glass wall-nya ada di sini untuk meredam suara di bagian atasnya. Nggak terlalu lebar sih ya, glass wall-nya kecil aja kayak gitu. Secara umum knalpotnya boleh dibilang humble, keren gitu ya. Tapi sepertinya akan menghasilkan suara yang berbeda. Kita coba nanti ya. Nah jadi itu aja teman-teman sekalian ya. Apa aja yang didapatkan di perbedaan Rp550.000 di versi CBS boleh dibilang cukup banyak. Perubahan ban, terus habis itu detail perubahan dari deck, terus lampunya yang berubah. Bannya tadi kan udah 14, 13, 14, terus habis itu joknya dengan bagasi yang lebih luas gitu ya. Kita bisa lihat juga nanti di bagian nih di sini teman-teman sekalian ya, portnya tuh udah USB ya, dari portnya sudah USB. Ini tuh keren banget. Nah jadi seperti itu teman-teman sekalian, pokoknya ini tuh luar biasa teman-teman sekalian. Ini yang ABS, ini yang versi CBS. Ya teman-teman tadi udah lihat semuanya, saya udah jabarkan secara cukup komprehensif ya, mudah-mudahan boleh dibilang seperti itu. Apa yang diberikan oleh Astra Honda Motor dengan perbedaan hanya Rp550.000 di all new Honda PCX atau PCX 160 ini. Teman-teman bisa lihat tadi, mulai dari engine yang 156 cc-an gitu ya, dengan power yang nambah hampir 1,5 PS lebih tinggi bila dibandingkan dengan Honda PCX yang 150 yang lama. Torsinya juga lebih dahsyat, lebih tinggi. Desainnya baru, headlampnya baru, bodywork boleh dibilang baru, sasis baru, apalagi? Semuanya sih boleh dibilang ya. Joknya baru, bahkan sandaran kaki itu yang buat selonjoran kakinya juga baru. Terus habis itu belum kalau kita bicara mengenai elektroniknya. ABS-nya memang sih masih sama, single channel kalau untuk yang ABS. Lalu ada tambahan traction control atau HSTC. Terus habis itu penambahan USB port gitu. Terus apa lagi teman-teman bisa lihat? Banyak sih ya, dashboardnya baru. Kalau bagi saya sih Rp550.000 khusus untuk yang versi CBS boleh bilang value banget. Kita mendapatkan sesuatu yang lebih dari angka Rp550.000 itu. Kalau saya sih merem mau milih yang mana terserah deh. Tapi ya kalau saya prefer sih warna yang biru gitu ya, yang warna yang biru Dove gitu, itu keren banget. Walaupun merah ini juga keren, putih juga keren, pokoknya semuanya keren. Itu aja teman-teman sekalian. Semoga apa yang bisa saya berikan ini bisa menambah perbendaharaan referensi yang mau sobat sekalian cari dalam menentukan pilihannya di skuter, di segmen skuter premium 150 cc-an. Itu aja.
Kita akan bahas mengenai PCX yang lainnya setelah video yang ini. Masih banyak, kita belum ngetes, belum ngapa-ngapain. Nah, itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.